Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dewan juri. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Isna Ainun Najah. Saya dari sekolah SD Nagari Ketamanan 2. Saya akan bertutur cerita tentang cerita rakyat Jawa Tengah, legenda Marubi dari Brebes. Berdasarkan cerita masyarakat setempat di Desa Kapok, Kabupaten Brebes, ada seorang yang cantik suka menolong. Pada masa yang silam, ada cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya melalui lisan tokoh sakti yang dikenal masyarakat waktu itu bernama Mbah Rubi. Masyarakat menyebutnya seorang yang mempunyai doyolinui. Meskipun mempunyai doyolinui, Mbah Rubi ini mempunyai kepribadian yang baik. Di dalam masyarakat, Mbah Rubi senang menolong orang susah, orang lemah, orang kesulitan. Mbah Rubi ini memiliki ilmu keagamaan yang kuat, sehingga banyak orang datang untuk mendalami ilmu yang dimilikinya. Ia mempunyai sahabat banyak, dan hidupnya disegani oleh teman-teman dan sahabatnya. Mbah Rubi ini mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam hidup bermasyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, Mbah Rubi ini menjadi orang bertanya setiap ada kesulitan. Kemampuan Mbah Rubi ini selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkannya. Pada suatu hari di Desa Kapok, ada orang kesusahan, yaitu seorang penangkap ikan yang mengalami nasib sial. Penangkap ikan itu semalam mencari ikan, namun hasilnya nihil, tidak mendapatkan satu pun. Penangkap ikan itu sangat susah karena tidak mendapatkan hasil. Padahal di rumah dia sudah ditunggu oleh anak dan istrinya dan diharapkan mendapatkan hasil. Karena tidak mendapatkan hasil, maka sekeluarga tidak memperoleh nafkah. Nasib sial itu membuat penangkap ikan itu tidak berani pulang karena dia tidak melihat anak dan istrinya yang sedih karena suaminya tidak mendapatkan ikan seperti biasanya. Akhirnya penangkap ikan itu tidak pulang dan beristirahat di tepian sungai sambil meratapi nasib keluarganya. Dalam keadaan seperti itu, maka datanglah Mbah Rubi mendekati si penangkap ikan itu sambil bertanya, "Mengapa baru pulang bekerja? Kok tidak pulang malah istirahat di situ? Padahal anak dan istriku sudah menunggu di rumah. Nanti bisa susah memikirkan keselamatanmu. Sebab saat tentunya sudah pulang. Pulanglah, kasihan padamu menunggu di rumah." Mbah Rubi ini tentu mengetahui persoalanku. Mengapa saya harus malu? Mbah Rubi ini kan orang yang baik, maka aku harus berterus terang. Mengapa tidak menjawab apa yang aku pikirkan? Terus teranglah, jangan aku takut. Begini Mbak, semalam saya mencari ikan, namun hasilnya nihil, tidak
sedih serta lapar karena nasib saya yang kurang baik. Di sana, janganlah sedih, janganlah takut. Asalkan kamu jujur, kamu akan mendapatkan rezeki untuk menghidupi anak dan istrimu. Kalau sekarang kamu menyusuri permukaan laut atau sambil menemukan ikan, jangan berputus asa. Karena berputus asa tidak baik, melainkan tidak baik kepada keluarga dan Tuhan. Maaf Mbah, saya menyesal. Kemudian mohon nasihat apa yang harus saya kerjakan hingga saya nanti sampai di rumah. Di sana, kalau kamu ingin memberi makan anak dan istrimu, masukkan aja ke sumur. Kamu mendapatkan ikan. Ikan itu dapat membahagiakan anak dan istrimu. Karena hari ini kamu tidak ditunggu di rumah. Mana bisa saya di tepi laut atau sungai dan mendapatkan ikan. Namun hari ini jelas saya disuruh memasukkan ke sumur. Biarlah saya kerjakan. Terima kasih, Mbak. Hati-hati ya, Ju. Semoga kamu mendapatkan ikan yang banyak. Setelah berpamitan, saling berpisah, dan si penangkap ikan itu menjawabnya sebuah sumur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengar apa ya? Hah? Dada saya bergerak. Coba saya melihatnya. Oh, saya mendapatkan ikan yang banyak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikan rezeki yang banyak untuk memberi makan anak dan istri saya. Terima kasih ya Allah. Beginilah Maruki menolong cerita. Inilah cerita Maruki menolong orang lain. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan menolong orang lain dalam kesusahan. Assalamualaikum